warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 2B akan menayangkan tugas video DDT. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tiara Ayu Rahmani dengan NIM 64. Saya Ahmadi Ainisa dengan NIM 67. Saya Amanda Dekatika Sari, NIM 70. Saya Sofiona Yostia dengan 8. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat berguna, yaitu teks prosedur. Siapa di sini yang pernah membuat sesuatu? Misalnya memasak, merakit mainan, atau mengerjakan prakarya. Biasanya kalau kita melakukan hal seperti itu, kita perlu mengikuti beberapa langkah agar hasilnya sesuai harapan, ya kan? Dengan belajar teks prosedur, kalian juga akan semakin pandai menyusun tulisan yang teratur dan jelas. Ini sangat berguna tidak hanya untuk tugas sekolah, tapi juga sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Nah, bisa kalian lihat sendiri di PPT, definisi dan tujuan teks prosedur. Teks prosedur adalah teks atau lisan yang berisi instruksi kepada pembaca atau pendengar untuk membuat atau melakukan sesuatu. Teks ini dibuat untuk menggambarkan cara melakukan atau membuat melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah. Tujuan teks prosedur adalah memberikan petunjuk atau cara melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah. Nah, untuk ciri-ciri teks prosedur ada tujuan atau judul yang jelas. Biasanya diawali dengan kata-kata seperti cara membuat, langkah-langkah, atau petunjuk untuk. Contohnya seperti cara membuat kerajinan tangan dari kertas atau langkah-langkah mencuci tangan dengan benar. Berisi langkah-langkah yang berurutan. Langkah-langkah ini harus disusun secara runtut mulai dari awal hingga akhir supaya hasilnya maksimal. Menggunakan kata kerja, perintah seperti contohnya ambil, potong, campur, nyalakan, dan tuangkan, dan sebagainya. Ini bertujuan agar pembaca mengerti apa yang harus dilakukan. Bahasa yang singkat, jelas, dan mudah dimengerti. Tidak menggunakan kalimat yang panjang atau rumit agar pembaca tidak bingung. Nah, untuk fungsi, kalian bisa lihat di sini. Fungsi sosial teks prosedur. Fungsi sosial teks prosedur adalah menginformasikan cara membuat atau melakukan sesuatu kepada pembaca atau pendengar. Guru atau orang tua memiliki tanggung jawab untuk membuat, paham, memainkan angklung, melakukan gerakan tari, saman, atau membuat minuman rempah-rempah. Nah, ada 3 jenis teks prosedur. Bisa kalian lihat sendiri. Yang pertama adalah teks prosedur membuat sesuatu. Contohnya, membuat layang-layang, membuat soto Makassar, dan membuat wedang ronde. Yang kedua, teks prosedur membuat sesuatu atau memainkan alat. Yang pertama contohnya adalah bermain seruling, bermain gangsing, atau bermain gamelan. Dan yang ketiga adalah teks prosedur melakukan sesuatu. Contohnya menarik poco-poco, menarik uang di ATM. Nah, untuk yang B adalah informasi penting dalam teks prosedur. Yang pertama adalah membaca keseluruhan teks prosedur. Yang kedua adalah memahami isi teks prosedur. Yang ketiga adalah menemukan ide pokok setiap paragraf dalam prosedur. Nah, untuk yang C adalah simpulan isi teks prosedur. Yang pertama adalah isi teks prosedur, dan yang kedua adalah intisari teks dan simpulan. Untuk yang D adalah struktur dan kebahasaan teks prosedur, yaitu ada struktur dan kebahasaan. Nah, di sini ada contoh struktur teks prosedur. Yang atas sendiri adalah tujuan atau goal. Yang kedua adalah bahan-bahan atau perlengkapan material. Yang ketiga adalah langkah-langkah atau stop. Yang keempat adalah penutup bersifat opsional. Nah, ada juga kebahasaan dalam teks prosedur. Yang pertama adalah menggunakan penomoran yang menunjukkan urutan atau tahapan. Yang kedua adalah menggunakan kata atau menunjukkan perintah. Yang ketiga, menggunakan kata ganti orang kedua. Yang keempat, penggunaan konjungsi yang menunjukkan urutan. Nah, yang kelima, menggunakan kata keterangan.
Selanjutnya, yang E, penyusunan teks prosedur. Langkah-langkah menyusun teks prosedur yaitu menentukan topik yang akan dituliskan dalam teks prosedur, mengamati cara membuat, melakukan atau memakai sesuatu yang telah dipilih, menuliskan tujuan teks prosedur yang akan ditulis, mencari data tentang topik yang akan ditulis, mencari alat dan bahan yang digunakan, menuliskan menjadi teks prosedur yang padu, mencari langkah-langkah secara sistematis. Sekarang saya akan bacakan contoh teks prosedur tentang cara pembuatan teh. Perhatikan baik-baik ya. Yang pertama adalah siapkan 1 gelas air panas. Yang kedua, masukkan 1 kantong teh ke dalam gelas. Yang ketiga, biarkan teh meresap selama 3 menit. Yang keempat, angkat kantong teh dan tambahkan gula sesuai selera kamu. Yang kelima, aduk sampai gula larut. Dan yang keenam, teh hangat siap dinikmati. Nah, setelah mendengarkan, coba kalian perhatikan apakah ciri-ciri teks prosedur yang sudah kita pelajari tadi ada dalam contoh ini? Apa saja langkah-langkahnya? Apakah menggunakan kata kerja perintah? Bagaimana urutan langkahnya? Nah, untuk sekarang kalian bisa diskusi dan tanya jawab. Ibu beri waktu 5 menit. Yang menurut kalian mengapa urutan langkah-langkah ini penting? Apa yang terjadi jika langkah ini tidak sesuai urutan? Bagaimana kalau ada langkah yang terlewat? Apakah hasilnya akan sama? Kalau kalian pernah membuat sesuatu, misalnya membuat makanan atau merakit mainan, apa saja langkah-langkah yang kalian lakukan? Nah, sekarang saatnya kalian praktek menulis teks prosedur. Pilihlah salah satu kegiatan sehari-hari yang kalian sering lakukan. Contohnya,